Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Baik, Sehat, Pak Pak. Guru. Baik, Pak Guru. Sehat, Guru. sekali. Apa gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Pak Guru juga berharap kalian semua semoga di hari ini kalian semua sehat-sehat. Apalagi sekarang ini kita berada di COVID-19 ini, tentunya Pak Guru berharap kalian bisa menjalankan agar proses pembelajaran kita selanjutnya dapat terlaksana dengan baik. Kemudian tentu Pak Guru kalian tetap menjaga Kurang kedengeran, Pak Guru. Pak Guru. Suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil, Pak Guru. Iya, terima kasih Sika. Ayo. Bagaimana sekarang suara Pak Guru sudah bisa dengar? Sudah, Pak. Dengar, Pak Guru. Baik, Pak Guru ulang ya. Tadi di era COVID ini Pak Guru tentu saja sangat berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat agar proses pembelajaran kita ke depannya bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya Pak Guru sangat berharap kalian itu tetap menjaga kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak. Jaga jarak. Nah, untuk mengawali membuka pertemuan kita pada kali ini, ada baiknya pelajaran kita buka dengan doa. Dalam hal ini, Pak Guru minta kesediaan Ahmad ya, pimpin temannya berdoa Ahmad. Ya, Siap, silakan. Pak Guru. Ayo, Baik. Mat. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baik anak-anakku semuanya. Sebelum kita belajar, Pak Guru dulu ya. Semua nyalakan videonya ya, biar Pak Guru cek list di daftar Pak Guru siapa yang hadir. Oke, Ahmad, ada Yulasti, ada Ayu, ada Asika, ada Yakni, dan Penan, Amirin. Oke, semua masuk semua. Terima kasih atas atensinya terhadap pelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku, sebelum Pak Guru mulai ke pembelajaran, Pak Guru izin share dulu ya. Oke, Pak Guru akan izin share dulu. Ya, izin share. Kelihatan aku? Belum, Pak Guru. Bisa dilihat? Sudah kelihatan, sudah Pak Guru. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Apa itu? Di kamera saya belum, Pak Guru. Ya? Di kamera Ayu belum. Ada yang belum? Kelihatan persentasenya apa itu Pak Guru? Sebentar, Pak Guru akan. Apa itu, Ya, Pak Guru? sekarang gimana? Bisa dilihat? Foto kita aja, Pak. Oh, sebentar. Pak Guru stop dulu ya. Oke, Pak Guru ulang. Ya, Pak Guru share. Nah, sekarang gimana? Iya, sudah. Udah, Pak. Iya, udah ya? Oke. Sudah. Baik anak-anakku semua, sebelum kita ke materi hari ini, Pak Guru ingin mengingatkan saja tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat di pertemuan-pertemuan sebelumnya, supaya tetap ingat bahwa di dalam belajar ada beberapa hal yang perlu kalian ingat, yang perlu kita ikuti bersama agar proses pembelajaran kita ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Yang pertama adalah hadir tepat Waktu. Nah, yang kedua, hidupkan video bila jaringan memungkinkan. Angkat tangan bila ingin Bicara. Yang keempat, matikan mic bila berhenti berbicara. Berbicara. Dan yang kelima tentunya adalah
saling menghargai pendapat antar teman. Nah, Pak Guru. kakak. Anakku, sebelum kita masuk di pelajaran kita nih, Pak Guru ingin mengajak kalian nonton film dulu nih. Kita nonton ya. Seru, ya. Jadi, adegan film yang Pak Guru ingin tampilkan ini ada kaitannya nanti dengan pelajaran kita. Kita nonton ya. Ya. Baik. Oke. Mari, Pak. Oke. Film apa ya kira-kira mau diputar sama Pak Guru nih? Kita saksikan dulu ya. Ini filmnya. Film kartun mungkin. Power Ranger. Transformer ini pasti. Kita lihat. Film Frozen, Pak Guru, Frozen. Ya. Ini drakor mungkin. Drakor, Pak. Oke, sudah bisa dilihat? Amat mah drakor. Oke. Bisa dilihat ya? Iya. Ya. Ini filmnya. Wow. Wow. Wah. Ngeri tapi Pak Guru ada petir-petirnya. Jadi, anak-anakku, film yang tadi itu judulnya adalah Mortal. Ya. Judul itu cerita bagaimana seseorang yang memiliki kekuatan Hammer of God. Dia bisa dengan pikirannya mengendalikan petir. Ya, itu cerita filmnya. Nanti kalau kalian ingin nonton lebih secara keseluruhan, nanti tinggal dicari di YouTube, judulnya adalah Mortal ya. Nah, anak-anakku semua, kenapa sih Pak Guru menayangkan film itu? Jadi tujuan Pak Guru adalah bahwa apa yang kita saksikan tadi itu adalah sebuah gejala tentang listrik statis, ya. Jadi di film itu menggambarkan seseorang yang memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan petir, di mana petir itu adalah sebuah gejala tentang listrik statis yang merupakan pokok daripada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin kalau yang di film tadi itu fiksi ya, belum ada kita lihat manusia itu punya mengendalikan petir dengan pikirannya. Tetapi kalau hewan, ternyata hewan itu ada loh yang bisa menghasilkan listrik, ya.
Dan nanti materi bagaimana hewan-hewan apa yang bisa menghasilkan listrik akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Ya, di pertemuan kita berikutnya. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa petir itu adalah salah satu daripada gejala listrik, namun ternyata ada juga gejala-gejala listrik statis yang mungkin ada di sekitar kita, yang juga mungkin pernah kalian alami. Contoh nih ya, ketika kita menonton TV. Pernah nonton TV enggak semua? Pernah, Pak. Punya TV enggak di rumah? Punya, Pak. Punya, Pak. Kita suka nonton YouTube, Pak. Tentu kalau sudah selesai nonton TV, TV-nya kita apakan? Matiin. Dan Matiin. Nah, mungkin secara tidak sengaja kalian pernah matiin TV, tapi tangannya nih tersentuh dengan layar TV itu. Ya, setrum. Oh, Iya, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Ya, Pernah, Pak. Pernah, Pak. ya, rambut-rambut di tangan kita itu terasa tertarik ya di layar TV itu. Ya, bahkan ada seperti percikan-percikan suara-suara tupan kecil ya. Iya, betul. Ya, ada ya terasa seperti itu. Nah, sesungguhnya itu adalah salah satu contoh gejala listrik statis yang ada di lingkungan kita. Atau nih, ada yang pernah dulu di SD, pernah disuruh gosok-gosok pulpen di rambutnya, kemudian didekatkan di kertas. Pernah nggak melakukan percobaan seperti itu? Pernah, Pak. Saya pernah lakuin. Pakai penggaris, Pak, kita, Pak. Pakai penggaris, ada yang pakai pulpen. Ternyata itu juga gejala listrik statis. Baik, anak-anakku, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Sesuai dengan apa yang sudah Pak Guru instruksikan minggu lalu, bahwa hari ini kalian belajar secara berkelompok, dan mudah-mudahan kalian juga sudah di tempat kelompok masing-masing ya. Ya, Pak, sudah, Pak. Ya, belajarnya sudah melalui di tempat kelompok masing-masing. Pak Guru harapkan seperti itu. Sesuai dengan diskusi kita di Google Classroom kemarin, ya, minggu lalu, kemudian LKPD-nya juga kan sudah Pak Guru bagikan. Sudah, Pak. Ini sudah ngerjain. Kita akan coba belajar. Namun sebelum kita sampai di materi kita, Pak Guru ingin mengajak kalian mengamati gejala ya di mana kalian akan menuliskan hasil pengamatan kalian, identifikasi dia, kemudian kira-kira seperti apa hasil pengamatan dari video yang akan Pak Guru tampilkan. Baik, sekali lagi Pak Guru akan menampilkan video dan kalian akan mengamati, membuat identifikasi dan membuat rumusan masalah. Videonya ya. Ya, videonya pendek sekali, hanya 1 menit. Oke, Pak Guru tampilkan. Kalian semua mengamati sesuai dengan perintah yang ada di LKPD yang sudah Pak Guru. Siap menyaksikan? Siap, Pak Guru. Sudah siap menyaksikan semuanya? Siap, Pak Guru. Siap, Pak. Pak Guru akan Pak Guru akan tayangkan. Ya. Tolong ini kita lihat. Nah, ini sudah ada perintahnya juga di video. Ya, sudah Pak Guru. Tuh. Wow, piring digosok. Ini bukan sulap ya. Ini juga bukan sihir ya. Keren. Ya. Wow. Kok bisa, Pak? gitu, Pak? Iya, diamati nah. Amati ya, nanti kita buktikan di percobaannya. Nah, ini pipa, ada handuk, ada kaleng, digosok. Wow, keren. Keren, Pak Guru. Ya. Keren, Pak. Bagus. Sulap itu, Pak. Iya. Oke. Pak Guru tampilkan lagi? Sudah ya? Oke, sudah. Nanti ajarin, Pak. Ya. Ini 2 gejala
yang sudah ya, dua gejala yang sudah kalian amati. Selanjutnya sekarang kalian tentu akan membuat identifikasi dan rumusan masalah. Coba untuk membuat identifikasi dan rumusan masalah ya. Di KPD itu juga sudah ada. Nanti kalian akan buat ya rumusan masalahnya maupun identifikasi dari hasil video yang video itu juga sudah Pak Guru bagikan di LKPD. Kalian bisa mengakses video itu untuk mengamatinya ulang di HP kalian. Kita coba sama-sama membuat analisis ya. Kita coba sama-sama membuat analisis dulu tentang pengamatan kalian tadi ya. Oke, Pak Guru izin share dulu anak-anakku semua. Oke, nah Pak Guru lupa ini tadi tujuan pembelajaran kita ini ya. Jadi pembelajaran kita ini ada dua ya. Ini melakukan diskusi virtual ini, kalian nanti akan mampu menjelaskan gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan mengidentifikasi jenis muatan listrik serta menjelaskan interaksi dua muatan listrik. Yang kedua melakukan praktikum atau eksperimen sederhana. Kemudian adapun penilaian yang akan Pak Guru lakukan itu penilaian sikap, bagaimana kalian hari ini. Kemudian pengetahuan, nanti Pak Guru akan melakukan uji pengetahuan setelah pembelajaran selesai ya, Pak Guru akan dan kirim di classroom. Kemudian keterampilan, nah keterampilan ini yang Pak Guru ini adalah bagaimana keterampilan menyampaikan, mengkomunikasikan hasil dari percobaan. Baik anak-anakku, dari hasil pengamatan kalian tadi, kita coba buat identifikasi. Nah kira-kira nih, siapa yang mau pertama kali mengemukakan hasil pengamatan? Ayo, coba Ayu. Tadi di video itu Bapak Ayu dapat melihat ada dua piring styrofoam yang saling tolak menolak, Pak. Ya, piring styrofoam Tolak menolak. tolak menolak ya, tidak mau menempel ya Ayu. Iya, menempel. Tidak mau menempel, tolak menolak. Oke, berikutnya siapa lagi? Saya Pak. Ahmad, coba Ahmad. Ya, yang tadi tuh Pak, pipa plastiknya itu kayak menarik kaleng gitu Pak. Ya, pipa plastik menarik kaleng. Oke. Ada lagi mungkin yang bisa? Ada? Penan, apa hasil pengamatannya Penan? Sebelum menarik kaleng, pipa plastiknya digosok-gosok dulu. Nah, pipa sebelumnya Digosok. Apalagi? Kalau piringnya gimana piringnya? Diapakan? Piringnya juga Pak digosok tadi itu Pak. Piringnya juga digosok. Piringnya digosok. Baik, nih gosok. Sekarang kita buat rumusan ya. Ayo dari tadi identifikasinya kira-kira nih apa sih rumusan masalah yang bisa ditarik? Saya Pak Guru. Ayo, apa? Saya Pak Guru. Asika dulu. Ibu ya Asika. Ya, Kenapa? Mengapa pipa yang digosok pipa yang digosok dapat membuat kaleng bergerak. Oke. Siapa lagi? Terus Asika, kita lihat. Siapa lagi Saya yang Pak Guru. Mirin, anakku, ayo. Ya, mungkin begini Pak, rumusan masalahnya apakah piring styrofoam itu memiliki listrik statis? Piring styrofoam memiliki listrik statis. Ada lagi kira-kira? Berarti kalau piring pipa juga punya Pak, itu pertanyaannya. Ditambah. Apakah
pipa, Pipa. ya, pipa Ya. memiliki Muatan listrik statis, Pak. ya, muatan listrik. Nah, oke, ada lagi kira-kira anakku? Ada lagi yang bisa kemudian? Pak Pena mungkin. Kira-kira piringnya dia kenapa itu anakku? Naik turun, Pak. Turun ya, itu kenapa piringnya turun kira-kira ya? Piringnya tolak. Tolak Kenapa? menolak. Tolak menolak. Kenapa piringnya? Tolak menolak. Oke, berikutnya apa lagi? Kalau kalengnya kenapa? Diapakan sama pipanya? Kalengnya Dekatkan. sama pipa. Pak. Ya? Ditarik. Kalengnya ditarik pipa, Pak. Kaleng Ditarik ditarik oleh Pipa. Mengapa kaleng tertarik? kaleng. Ya, betul. Apa mereka ada hubungan, Pak? Mengapa? Oke. Hubungannya apa ya? Hubungannya apa itu, Pak? Nah, Kok dia bisa tertarik gitu, Pak? sekarang pertanyaan-pertanyaan kalian ini akan kalian jawab sendiri melalui sebuah percobaan. Ya, Pak Guru stop dari dulu. Melakukan percobaan, Pak. Ya, Kita akan melakukan percobaan. iya. Jadi Pak Guru sudah menuliskan tadi dan kalian juga sudah menuliskan tadi hasil daripada rumusan masalahnya ya. Nah sekarang untuk menjawab rumusan masalah yang sudah kalian rumuskan tadi, untuk membuktikan, mengklarifikasi apakah rumusan masalah yang kalian ajukan itu benar atau tidak benar atau keliru, tidak sesuai, kalian buktikan sendiri menggunakan percobaan. Nah, di minggu lalu kan Bapak sudah membagikan LKPD nih, ya. Nah, sekarang kalian secara berkelompok akan melakukan percobaan itu di tempat kalian dan langsung mengisi LKPD ya, yang sesuai yang sudah Pak Guru kirim. Sudah kan? Alat dan bahannya sudah disiapkan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Coba Pak Amirin, saya mau cek ini apa betul apa sudah disiapkan ini. Apa saja alat bahannya Amirin? Coba dibacakan Pak Guru. Pak Guru ingin ngecek saja. 2 buah sisir plastik dan atau penggaris plastik, Pak. Ya. Terus apa lagi Amirin? 2 buah kaca 2 buah kaca. atau gelas kaca, Pak. Iya. Oke, baik. Berarti nanti kalian siapkan juga dengan foto alat dan bahannya ya, supaya Pak Guru tahu nih, kalian memang sudah menyiapkan alat dan bahan di masing-masing kelompok. Oke, sudah? Iya, Pak. Ya, baik. Nah, sesuai kesepakatan kelas kita tadi, bahwa sekarang ini kan kalian akan melakukan percobaan nih, dan akan mengisi LKPD, menjawab LKPD, berdiskusi untuk menjawab LKPD. Nah, Pak Guru akan kasih waktu 20 menit untuk kalian kerjakan percobaan sederhana itu, kemudian tuangkan hasilnya di tabel, kemudian kalian berdiskusi untuk menjawab beberapa bahan diskusi di sana, dan nanti terakhir adalah menyimpulkan. Baru nanti ada beberapa kelompok yang akan Pak Guru tunjuk untuk mempresentasikan dan kelompok lain akan menanggapi. Oke, kita siap? Siap, Pak. Oke, Pak Guru cek semua dulu. Kalau Pak Guru bilang hello, kalian bilang hai ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Hello. Hai. Bilang hai, kalian bilang hello ya? Hai. Halo. Baik. Kita akan bertemu 20 menit dari sekarang. Ingat perjanjian kelas tidak boleh
Lambat. Oke, 10 menit sekarang Pak Guru kasih waktu untuk mengerjakan percobaan dan mengerjakan LKPD. Silakan. Siap, Guru. Ya, Pak. Oke, kita pre-memory ya. Tanggap sudah selesai. Baik anak-anakku, kalian kan ini sudah mengerjakan praktikumnya. Ada kesulitan kira-kira dulu mengerjakan praktikumnya? Ada yang mengalami kendala? Ada kelompok yang mengalami kendala? Ada Pak, Ada, Pak. itu teman saya. Apanya yang bermasalah, Ahmad? Itu si Laila itu nggak mau gabung praktis sama saya. Si Laila. Kenapa Laila? Laila betul. Kenapa begini, nak? Nggak mau gabung? Ahmad, kamu apain temenmu, Ahmad? Amat suka Tadi nakal. tadi diajak nggak mau, dia main-main keluyuran. Nah, Makanya kita nggak mau gabung. jadi begini anak ya. Kesepakatan kita sudah jelas supaya semua saling menghargai. Ahmad suka sama Laila itu, Pak. Wah, kalian ini ada-ada saja Ahmad suka ya. sama Laila itu, Pak. Iya, Ahmad. Jangan begitu nak ya. Iya. Tarik menarik jadinya dia Pak ya. Tapi Laila itu suka sama Pak. Artis ya, Ahmad. Iya. Tapi Lailanya suka sama si Amirin sih Pak. Ih, nggak suka saya. Sekarang ini usia kalian ini sebaiknya dipergunakan untuk belajar. Nanti ketika sudah menginjak dewasa atau remaja mungkin bisalah untuk itu ya. Sekarang sebaiknya belajar ya. Dengerin Ahmad. Pak Guru akan tetap menilai keaktifan kalian ya. Jadi Laila anakku ya, jangan seperti itu lagi nak ya. Ya Ahmad ya. Ya siap Pak. Ya, Guru. oke. Pak Guru akan tunjuk satu kelompok untuk presentasi dan kelompok lain nanti Pak Guru minta untuk menanggapi atau merefleksikan atau memberi saran apa-apa yang kira-kira belum pas yang dihasilkan oleh kelompok satu. Demikian juga nanti kelompok lainnya apabila tampil, maka kelompoknya si Amirin, anakku ya, juga akan menanggapi atau memberikan masukan terhadap kelompok yang lain. Sehingga nanti secara bersama-sama kita mengambil kesimpulan, sebuah kesimpulan yang tentunya pas untuk menjawab pertanyaan di depan tadi yang sudah kita buat bersama-sama. Paham? Baik, sekarang anakku Amirin, tampilkan hasil karyamu nak. Hasil pekerjaanmu tadi nak. Silakan. Pak Guru persilakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Izin untuk share. Sudah bisa dilihat Pak? Belum nak. Miril. Masih proses mungkin Pak. Oh iya nak. Iya. Sudah nak. Sudah. Iya nak. Sudah bisa dilihat semua? Sudah. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Guru yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kami. Adapun diskusi yang kami lakukan, tabel pengamatannya seperti ini. Yang pertama, 2 buah sisir plastik atau penggaris plastik ketika sebelum digosokkan, ketika didekatkan, kedua benda itu diam. Tetapi setelah digosokkan pada rambut yang kering, kedua bendanya saling berjauhan atau saling tolak-menolak. Ini yang terjadi pada saat kami melakukannya tadi. Kemudian yang kedua, 2 buah kaca atau gelas kaca, sebelum digosokkan pada rambut yang kering, kedua benda itu diam. Nah, tetapi setelah digosokkan pada rambut yang kering, kedua benda saling berjauhan atau saling tolak-menolak. Yang ketiga, 1 buah sisir plastik atau penggaris plastik dan 1 buah kaca gelas atau gelas kaca, sebelum saling digosokkan pada rambut yang kering, kedua benda itu diam juga. Tetapi setelah digosokkan pada rambut yang kering, keduanya saling berdekatan atau saling tarik-menarik. Iya.
Nah, hasil diskusi kami tadi, yang pertama, di sini ada pertanyaan, 2 sisir plastik atau penggaris plastik yang telah digosokkan ke rambut kering, ketika didekatkan keduanya saling tolak menolak. Hal tersebut terjadi karena kedua sisir memiliki jenis muatan listrik yang sama, yaitu bermuatan negatif. Ya. Begitu pula 2 buah batang kaca atau gelas kaca yang telah digosokkan kain sutra, ketika didekatkan keduanya saling tolak menolak. Ya. Hal tersebut terjadi karena kedua kaca memiliki jenis muatan listrik yang sama, yaitu bermuatan positif, Pak. Baik, lanjut Amirin. Ya. Kemudian yang kedua, sisir atau penggaris plastik yang telah digosokkan ke rambut kering, ketika didekatkan dengan batang kaca yang telah digosokkan kain sutra, akan saling menarik. Apa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut disebabkan oleh jenis muatan pada sisir atau penggaris plastik dan batang kaca memiliki muatan yang berbeda. Sisir atau penggaris plastik yang bermuatan negatif, sedangkan batang kacanya bermuatan positif. Itu hasil diskusi kami tadi, Pak, di kelompoknya. Oke, baik. Terima kasih anakku Amirin. Ya, sama-sama, Pak. Bisa di stop screen anakku. Oh iya, Pak. Iya, supaya Pak Guru bisa melihat wajah kalian. Nah, kelompok Amirin sudah menyampaikan hasil pengamatan dan diskusinya. Nah, kira-kira ada enggak nih tanggapan atau masukan dari kelompok lain? Dari Ahmad atau Penan? Gimana anakku? Apa yang bisa kamu tanggapi dari hasil presentasi temenmu tadi, Amirin? Ada tambahan? Atau mungkin ada di pikiranmu, unek-unekmu, apa yang ingin kamu sampaikan, coba dari hasil daripada Amirin tadi, kelompoknya Amirin. Ada, Nak? Saya sekelompok dengan Pak si Amirin, Pak. Tapi boleh saya tambahkan, Pak? Kenapa, Ahmad? Boleh saya tambahkan? Boleh, coba Ahmad. Oke, kalau menurut saya dari hasil pengamatan tadi, jadi ketika menyisir rambut yang kering dengan sisir plastik dan menimbulkan bunyi gemerisik halus gitu, jadi jika sisir didekatkan pada potongan kertas kecil, sisir plastik akan dapat menarik potongan kertas tersebut gitu, Pak. Baik. Ada lagi yang lain? Penan? Oke, kalau tidak ada, oh ya, Penan, silakan, Nak. Saya, Pak. Iya, Penan, silakan. Pengamatan untuk percobaan yang terakhir itu, Pak, plastik sama kaca itu, Pak, memang susah, Pak, untuk terjadi tarik menarik, Pak. Iya. Ya, mungkin Susah ya, mungkin terlalu besar, Pak. Terlalu besar, betul, ya. Jadi memang kalau kacanya itu besar karena dia berat, kadang-kadang memang susah melihat interaksinya ya, Penan ya? Iya, Pak. Iya, oke. Sekarang Pak Guru akan membimbing kalian untuk sampai kepada kesimpulan akhir. Oleh karena itu Pak Guru sebelumnya mungkin akan bertanya dulu. Dan nanti siapa saja di antara kalian untuk menjawab pertanyaan Pak Guru. Nah, kira-kira nih, ketika kita menggosok plastik dengan kain wol atau rambut, kira-kira muatan plastik itu negatif atau positif? Muatan plastik itu menjadi negatif atau positif setelah digosok? Menjadi positif, Bapak. Negatif, Pak. Negatif, Pak. Negatif, Pak. Negatif. Nah, Negatif. Siapa yang bisa menjelaskan ke Pak Guru, kenapa sih plastik itu bisa bermuatan negatif? Kan awalnya plastik ini netral nih, kemudian rambut juga netral, digosok, kalian bilang plastiknya negatif. Coba jelaskan di Pak Guru, kenapa bisa plastik itu bermuatan negatif? Saya, Pak. Ya, coba Hasna, coba Nak. Saat digosokkan ke rambut, elektron dari rambut berpindah
plastik, makanya plastiknya bermuatan banyak elektronnya, jadi bisa gas gitu Pak. Baik. Oke, jadi betul sekali apa yang dijawab oleh teman kalian adalah Hasna, bahwa ketika plastik itu digosok dengan rambut, elektron rambut pindah ke plastik. Kemudian plastik kelebihan elektron menjadi bermuatan negatif. Rambut akan menjadi kehilangan elektron menjadi positif. Nah, pertanyaan yang kedua ini. Pertanyaan Pak Guru yang kedua. Kaca sekarang. Kalau kaca digosok dengan rambut, apa muatan kaca itu? Positif, Pak. Positif. Baik. Nurul Pak jadi positif. Bisa jelaskan ke teman-temanmu kenapa kaca bermuatan positif kalau digosok dengan rambut? Ya, karena pada saat digosokkan, elektron kaca berpindah ke rambut sehingga kaca itu kehilangan elektronnya. Iya, bagus. Betul sekali. Jadi kalau kaca peristiwanya kebalikan dari plastik. Kalau kaca digosok dengan rambut, maka elektron kaca pindah ke rambut sehingga kaca akan kehilangan elektron sehingga bermuatan positif. Sedangkan rambut akan mendapat elektron dan menjadi bermuatan negatif. Nah, pertanyaan Pak Guru yang ketiga ini, sebelum kita menarik kesimpulan. Ketika kalian mendekatkan plastik dengan plastik, apa interaksinya? Tolak menolak apa tarik menarik interaksinya? Kalau plastik dan plastik didekatkan tadi. tolak menolak, Pak. Tolak menolak. Coba Hasna, ada yang bisa jelaskan kenapa dia tolak menolak kira-kira? Karena muatannya sama Pak. Karena muatannya sama, betul. Muatannya sama. Nah, jadi satu sudah kita dapat ya, muatan yang sama akan saling tolak Menolak. Pertanyaan yang keempat sekarang. Ketika kalian mendekatkan kaca dengan plastik, setelah digosok tadi, apa interaksinya? Tarik menarik. Kira-kira kenapa tarik menarik? Tarik menarik. Karena muatannya berbeda. Berbeda. Nah, jadi sudah dua kita dapat ya. Kalau muatannya itu berbeda, maka interaksinya tarik menarik. Nah, dari 4 pertanyaan Pak Guru tadi, kira-kira kita bisa menarik kesimpulan. Coba, Amirin mungkin coba kesimpulan kelompoknya tadi apa? Nanti kemudian kita cocokkan dengan hasil kita. Ya. Kalau kesimpulannya dari hasil pengamatan kami dan dari penjelasan Pak Guru dari tadi, ya. Dua benda akan tolak menolak apabila didekatkan karena kedua benda memiliki jenis muatan yang sama. Ini contohnya pada plastik tadi. Ya. Sedangkan dua benda akan tarik menarik apabila didekatkan karena kedua benda memiliki jenis muatan yang berbeda. Ini kaitannya dengan kaca dan plastik. Itu mungkin kesimpulannya kelompok kami. Bagus. Terima kasih atas kesimpulannya Amirin. Jadi betul sekali kesimpulan daripada Amirin tadi ya, bahwa interaksi antar muatan itu bila dia sejenis akan saling tolak menolak. Kemudian bila tidak sejenis akan tarik menarik. Demikian juga kalau plastik digosok dengan rambut maka terjadi perpindahan elektron rambut ke plastik sehingga plastik bermuatan negatif. Kemudian kaca digosok ke rambut, elektron kaca pindah ke rambut, kemudian kaca menjadi bermuatan positif. Sehingga interaksi yang terjadi adalah seperti yang sudah kalian lakukan. Baik, itu kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Bila kita padukan dengan rumusan masalah yang sudah kalian buat tadi, ternyata memang betul bahwa plastik itu bisa menarik kaleng karena ketika plastik itu digosok, pipa itu menjadi bermuatan listrik statis negatif sehingga menarik kaleng. Demikian juga piring styrofoamnya, karena dia sejenis sama-sama styrofoam,
Ketika digosok salah satunya, maka dua-duanya menjadi bermuatan sama. Baik, anak-anakku. Nah, itu kesimpulan kita pada pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang sebelum Pak Guru menutup pelajaran kita hari ini, Pak Guru ingin merefleksikan nih, kira-kira kalian paham nggak nih pelajaran kita hari ini? Pak Guru akan bertanya ini. Kalian jawab, Pak Guru tunjuk siapa yang menjawab. Ayu, mana Ayu? Ya Pak. Ayu, coba sebutkan Pak Guru contoh-contoh gejala listrik, satu saja nak yang kamu ketahui. Gejala listrik statis yang ada di sekitar di kehidupan kita sehari, contohnya apa saja nak? Yang kamu ketahui? Misalnya satu Pak, penangkal petir bekerja berdasar pengaliran muatan listrik menuju bumi Pak. Kan waktu petir tuh Pak. Bagus. Itu sepertinya rumah penangkal petir Bapak. Iya, bagus sekali. Penangkal petir. Pernah lihat bangunan yang tinggi enggak? Pernah Pak? Nah ya, sering Di ya. kampung saya nggak ada gedung. Nah, kalau kalian lihat di atas bangunan itu ada seperti antena ya yang terbuat dari logam kuningan tembaga itu penangkal. Tuh, contoh yang sudah disebutkan. Bagus Ayu. Salah satunya adalah penangkal petir. Siapa lagi? Mana Hasna nih? Hasna. Ya Pak. Tanya ini. Kira-kira dari proses pembelajaran kita tadi itu ada berapa macam sih jenis muatan listrik statis itu? Muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Iya, bagus. Jadi muatan listrik itu ada dua. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Baik. Kemudian Pak Guru ingin bertanya sekali lagi. Mana Saya Bu, saya Pak. Ahmad. Oke dah, Ahmad. Pak Guru tanya Ahmad. Ahmad, coba ulangi lagi. Kalau penggaris digosok dengan rambut, penggaris bermuatan apa? Ahmad. Ahmad. Mic-nya anakku dihidupkan dulu nak, mic-nya. Anakku Gagah, mic-nya dulu. Aduh, Ahmad. Nah, kita ganti dengan Penan dah. Nah, Penan. Ulang. Bisa dengar Pak Guru anakku? Bisa Pak, bisa ulangi pertanyaannya Pak. Ya, Pak Guru ulangi anakku Penan. Anak, coba jelaskan ke teman-temanmu kalau penggaris digosok dengan rambut, dia bermuatan apa? Dan kenapa? Muatannya apa? Oke. Jadi baik Pak. Jadi penggaris digosok dengan rambut. Elektron pada rambut berpindah ke penggaris sehingga penggaris bermuatan negatif. Iya, betul. Seperti itu Pak. Terus? Oke, elektron rambut pindah ke penggaris. Baik. Pertanyaan terakhir nih untuk Ahmad karena Ahmad tadi tidak dengar. Ahmad bisa dengar Pak Guru nak? Bisa Pak. Nah, baik. Nah, coba Ahmad buatkan Pak Guru sebuah uraian singkat saja. Bagaimana sebuah benda dapat memiliki muatan listrik statis? Kemudian, bagaimana interaksinya dengan benda lain yang memiliki listrik statis? Singkat saja, nak. Coba. Jadi, pada dasarnya, setiap benda gitu, Pak, tersusun oleh atom-atom benda tersebut. Jadi, atom-atom itu memiliki muatan, yaitu muatan yang negatif yang disebut dengan elektron, dan muatan positif yang disebut dengan proton. Jadi, jika benda penggaris A itu digosokkan dengan benda B yang bermuatan elektron, seperti pada kain wol, sehingga menjadi kelebihan elektron dan menjadi bermuatan positif. Mungkin itu saja Pak. Iya, tepuk tangan semua untuk Ahmad. Terima kasih. Hebat saya. Baik, anakku semua. Jadi Pak Guru bangga kepada kalian semua. Ternyata apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terima, bisa kalian tangkap dengan baik. Nah, sebelum Pak Guru tutup pertemuan kita pada kali ini, Pak Guru ingin melakukan refleksi dulu nih. Kira-kira
Apa nih yang menarik menurutmu dari pelajaran kita hari ini? Apa yang membuat yang paling menarik menurutmu dari proses pembelajaran kita hari ini? Apa nih? Yang paling kamu sukai dari proses pembelajaran kita ini apa? Videonya, Di bagian Pak. mana kamu Nonton paling video, Pak. nonton video, Pak. nonton video. Baik. Bagus ya. Ternyata pembelajarannya yang paling senangi nonton video. Nanti cari filmnya lagi anakku ya. Oke. Kemudian yang pertanyaan yang Pak Guru yang kedua. Bagaimana sih perasaanmu hari ini nak, setelah belajar ini? Perasaan Bisa senang, Pak. Senang, Pak. Pak, senang sekali. Bisa senang. Habis itu enak belajar praktikumnya, jadinya saya senang. Gimana ada kayak elektron proton gitu. Oke, jadi itu ya. Enak suasana belajarnya, Pak. Baik, Tidak seperti bagus. si guru yang itu. Tahu kita, Pak. Guru yang mana maksudnya, Mirin? No. Ini. Ada deh. Perlu di coaching ini, ya. Kalau ada seperti itu, dibicarakan lah ya. Jangan sampai kamu tidak bisa mengembangkan potensimu lantaran ada perasaan-perasaan seperti itu. Pak Guru kira semua guru di sekolah ini orangnya baik-baik. Tinggal bagaimana kalian saja. Mungkin waktu itu Pak Gurunya sedang tidak move on sehingga bisa seperti itu ya. Nanti kita bicarakan. Iya, Baik Pak. anak-anak pun, pertemuan kita pada kali ini Pak Guru tutup sampai di sini. Sebelumnya kita akhiri dengan doa ya. Kalau tadi yang mengawali adalah temanmu Ahmad, sekarang yang mengakhiri Pak Guru minta Yulasti. Coba Yulasti, kalian pimpin temanmu berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Sudah. Baik, terima kasih anak Yulasti. Baik anak-anakku kalian semua, jangan lupa bahagia ya. Selalu bahagia, tetap senyum, jaga kesehatan. Tugas selanjutnya nanti Pak Guru akan kirim ke Google Classroom. Siap, Pak. Ya. Ya, Pak Guru. Terima kasih banyak, Pak. Demikian Bu, terima kasih. Oke, sip. Next, selanjutnya.